Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin Masjid Ahlul Khair yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Marilah kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala di dalam setiap keadaan, yang saat ini sedang melaksanakan ibadah yang begitu agung dan mulia, yang saat ini sedang berjuang menahan hawa nafsunya, yang saat ini sedang menahan diri dari berbagai macam yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah, karena sesungguhnya perintah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap para khutbah di hari Jumat atau bahkan di bulan Ramadan biasanya sering membacakan ayat yang sering kita dengar sama-sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditujukan kepada hamba-hamba yang beriman, mohon dengarkan bagi hamba-hamba yang beriman, kata Allah tabaraka wa taala, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian ibadah as-siyam, ibadah puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan yang jumlah harinya 29 hari atau digenapkan menjadi 30 hari. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu dari kalangan al-Yahud wan Nasara, dari kalangan orang-orang terdahulu dari para nabi dan para rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ternyata mereka melaksanakan ibadah as-siyam sebagaimana syariat-syariat yang diperintahkan kepada para nabi di antara mereka. Apa tujuannya? Apa esensinya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan ini telah dijelaskan juga oleh salah satu ulama besar yang bernama Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullahu taala dalam kitabnya Sifat Shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fadilah kenapa kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari sampai 30 hari, tujuan utamanya adalah taqarruban ilallahi ta'ala, agar kita bisa dekat dengan Sang Pencipta langit dan bumi,
agar kita dicintai oleh yang menciptakan kita dari yang tidak ada apa-apanya lalu menjadi ada apa-apanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pujian bagi siapa saja yang berpuasa, ganjaran bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah puasa. Dan termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, muslim, muslimah, mukmin dan mukminah, orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, wassadiqina wassadiqat, orang-orang yang jujur, benar dalam ucapannya, baik laki-laki maupun perempuan, wassabirina wassabirat, orang-orang yang bersabar, menahan diri dari hawa nafsunya, dari amarahnya, dari syahwatnya dan lain sebagainya, wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang-orang yang khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang rajin bersedekah di jalan Allah, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Lalu Allah katakan was-saimina was-saimat, orang yang melaksanakan ibadah puasa, baik laki-laki maupun wanita, wal hafidhina wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan orang yang menjaga kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan, wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, bahkan orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Saat dia mendapatkan cobaan dia ingat Allah, saat dia mendapatkan nikmat dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir yang begitu banyak, apa balasannya? Kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan janjikan, maka janji Allah tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, sebagaimana makhluk terkadang bisa berdusta. Apa kata Allah? Allah berikan janjinya berupa apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa kita yang menumpuk setiap tahunnya? Berapa banyak maksiat yang kita lakukan, baik disadari maupun tanpa disadari. Maka Allah berikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya itu, wa ajran 'azima, Allah berikan ganjaran pahala, bukan hanya sekedar kabir besar, tapi sangat amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin Masjid Ahlul Khair yang berbahagia. Bahkan ibadah puasa yang saat ini kita jalani dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dijelaskan dalam sebuah hadis, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba melaksanakan ibadah puasa pada satu hari dengan syarat fi sabilillah, di jalan Allah, dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari? Illa ba'adallahu lahu wajhahu anin nari sab'ina harifan. Maka tidak lain dan tidak bukan, ia akan dijauhkan wajahnya dari siksa api neraka sejauh 70 tahun lamanya. Apa yang kita pikirkan? Kalau jarak yang dihitung adalah kilometer, 10 km, 100 km per jam, dalam 1 jam waktu dibutuhkan 100 km. Apa yang terjadi jika tahun? Kalau kita hitung begitu besar keutamaan ibadah puasa, 70 tahun wajah kita dijauhkan dari siksa api neraka, sehingga kita tidak bisa melihat neraka Allah wal'iyadzu billah. Bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka akan dicelupkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Ahlul Khair yang berbahagia. Apalagi ada sebuah hadis yang menjelaskan
tentang pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang saat ini sedang berpuasa dengan niat mencari wajah Allah, mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam sahihnya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, yatsruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ternyata orang yang berpuasa, dia korbankan, dia perjuangkan, tidak makan, tidak minum, dia tahan syahwatnya kepada istri-istrinya, dia berusaha memaksimalkan dan dia korbankan rasa nikmat dari nikmat makan dan minum, dari nikmat hubungan kepada suami istri. Dia rela untuk siapa? Min ajli, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Bahkan puasa-puasa Ramadan yang kita lakukan saat ini untukku, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dengan kita korbankan, tidak makan, tidak minum, kita tahan syahwat kita, menahan amarah kita, menahan untuk tidak berbuat keji, berkata kotor. Maka Allah katakan as-siyamu li. Ternyata puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih. Dan akulah yang akan membalas secara langsung. Tentu berbeda. Balasan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui perantara berbeda. Antara kita diberikan hadiah dari atasan kita dengan diberikan hadiah oleh teman kita tentu berbeda. Diberikan hadiah oleh raja Arab untuk melaksanakan ibadah haji berbeda dengan bayar langsung melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini yang terjadi bagi orang-orang yang berpuasa. Pahala mereka diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini dalam riwayat Bukhari. Bagaimana dalam riwayat Muslim? Lihat baik-baik ahibati fillah. Dengarkan baik-baik ahibati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dalam riwayat Muslim, kullu amali ibni Adam lahu. Kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam dikali lipatkan, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Tadi satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan. Bukan hanya itu ternyata. Ila 700 dhi'fin. Sampai kelipatan 700 kali lipat. Pahala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dikali lipatkan 700 kali lipat. Akan tetapi Allah katakan kembali, illa siyam, kecuali puasa. Puasa nggak dikali lipatkan dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 700. Tapi puasa bukan hanya dikali lipatkan. Allah berikan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya itu milikku. Sesungguhnya mereka umat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, miliaran umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Mereka korbankan untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang langsung membalasnya tanpa batas, bighairi hisab. Yuwaffas shaimuna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya mereka orang-orang berpuasa akan diberikan ganjaran bukan 1, 2, bukan 1, 10 sampai 700, tapi tanpa batas Allah berikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini menjadi keutamaan dan berita gembira, kabar gembira bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang agung. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir dilaksanakan syariat yang namanya as-saum, yaitu ibadah puasa. Dengan syariat yang berbeda-beda, akan tetapi tujuan mereka sama, agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka mengkorbankan hal-hal yang bentuknya kenikmatan dunia. Tujuannya adalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar para khatib,
para asatidzah, para kiai, para ulama di bulan Ramadan mereka menggaungkan hadis ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa, man shoma Ramadan, di bulan puasa, imanan, dengan keimanan, dengan ilmu, tanpa ilmu, maka tidak ada gunanya amal yang kita lakukan. Wahtisaban, dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Allah ampuni dosa-dosanya. Setiap tahun kita diampuni dosanya. Jika kita mengharapkan puasa Ramadan kita, mengharapkan wajah Allah, mengikuti dengan ilmu dan mengetahui keutamaan-keutamaan dan peringatan bagi yang tidak berpuasa dengan sengaja di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, bahkan dalam sebuah hadis, bagi orang-orang yang berpuasa akan dimudahkan cobaannya kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada hartanya, bahkan kepada tetangganya. Seharusnya cobaan kepada tetangganya besar, seharusnya hartanya membuat dirinya terlena, seharusnya dengan istri yang tidak saleh membuat dirinya jatuh ke dalam kemunafikan. Akan tetapi karena ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan sedikit demi sedikit ujian, fitnah. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman? Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Fitnah seseorang di dalam keluarganya, cobaan di dalam keluarga banyak, dalam bahtera rumah tangga begitu besar. Itu tidak bisa kita pungkiri. 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun sudah menikah masih ada permasalahan di antara suami istri ataupun keluarga dengan anak, orang tua dan juga anak. Wa malihi, cobaan di dalam harta, harta yang didapatkan terkadang harta yang syubhat, harta haram dan lain sebagainya. Atau bahkan cobaan di dalam tetangganya, cobaan yang besar dan cobaan yang berat, bertetangga dengan tetangga yang tidak saleh, bertetangga dengan tetangga yang tidak berilmu, cobaannya juga besar. Ternyata tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah, akan menghapuskan cobaan tersebut, akan terhapus sedikit demi sedikit. Fitnah tersebut akan terhapus sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan ibadah salat kita, dengan ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan, puasa-puasa kita, ataupun puasa sunnah yang kita lakukan setiap bulannya. Dan yang terakhir, karena sedekah, dia bisa mengurangi cobaan di dalam keluarganya, hartanya, dan juga tetangganya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Wassalawatu rabbi wassalam ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, kaum muslimin, jamaah Masjid Ahlul Khair yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Tentu di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Berita gembira bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya ibadah puasa saja, tapi ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Maka dari itulah Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitab Sifat Shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlu syahri Ramadan, keutamaan puasa Ramadan.
Dan di antara keutamaan yang besar dan terlihat di hadapan kita adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari 1 menjadi 10 kebaikan, dan dari 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, fayudarisuhu Al-Quran. Maka Jibril lah yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Wa tasfidus syayatin, begitu pula dibelenggunya para setan di bulan Ramadan. Wa iglaqi abwabin niran wa fathi abwabil jinan, lalu ditutup rapat-rapat pintu neraka dan dibukakan pintu surga. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang Ramadan, Ramadan telah ada di hadapan kita di hari ini. Kita memasuki di bulan Ramadan. Maka apa kata Nabi SAW? Futihat abwabul jannah. Allah bukakan pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, dibelenggunya para setan. Apa ini maksud dibelenggunya para setan? Syekh Salim mengatakan, fi hadza syahril mubarak yakillu syarr fil ardi. Yang disebut dengan dibelenggunya setan di bulan Ramadan, bukannya tidak ada maksiat di bulan Ramadan, bukannya tidak bisa melakukan dosa di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan yang penuh dengan keberkahan, berkurangnya kemaksiatan. Intensitas kemaksiatan di bulan Ramadan berkurang, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah yang berlipat ganda dibandingkan kita melaksanakan kemaksiatan di bulan Ramadan. Meskipun masih banyak setan-setan dari golongan manusia yang berkeliaran di siang hari yang hanya terlihat kaki-kaki mereka di tempat-tempat makan, maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meninggalkan yang namanya ibadah puasa, yang keutamaan yang sangat amat besar. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon, meminta pertolongan agar dimudahkan urusan kita, agar dimudahkan ibadah kita sampai akhir Ramadan, lalu dilanjutkan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Dan kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari berbagai macam dosa-dosa besar, dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam syubhat yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, agar kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma yassir umurana wa umura wulatana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.